Ya, jadi alhamdulillah salatu wassalamu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Andi Hafin dan rekan saya Khairul Matini. Jadi kami berdua adalah tim dari Muslim Youth Journey. Oh, Ya, Youth Journey. Iya. Jadi perjalanan pemuda Muslim ya. Oke. Jadi ekspedisi ini adalah perjalanan kami berdua dari Gorontalo menuju Mekah dan menjadi wasilah untuk perjalanan kami itu adalah sepeda. Jadi kami start kemarin itu alhamdulillah dari tanggal 6 Juni 2021. 6 Juni 2021. Dan alhamdulillah sampai atau tiba di Batam itu minggu kemarin, minggu yang lalu. Oke. Jadi kurang lebih sekitar sudah 9 bulan perjalanan dari Gorontalo sampai di Batam. Goes ya Om ya. Ya alhamdulillah. Kecuali laut. Kecuali laut, jadi naik kapal laut. penyeberangan gitu ya. Itu dari Gorontalo, rute pertamanya kemana? Jadi dari Gorontalo itu memang rutenya kita untuk di Indonesia, rute Indonesia itu kan dibagi atas 3. Jadi di rute Celebes, terus rute Jawa dan rute Sumatera. Nah, jadi kemarin dari Gorontalo itu kan tahu? Iya. Kali daerah mana? Bagian Sulawesi. Oke. Karena geografinya masuk. Iya, masuk. Jadi waktu pelajaran geografi masuk. Soalnya kebanyakan saya tanya tahu Gorontalo di mana? Papua. Jadi salah. Bagian timur. itu. Ya, jadi Gorontalo itu terletak di bagian utaranya Sulawesi ya. Di huruf K ujung gitu ya. Enggak, kalau di ujung kan Sulawesi Utara. Kalau Sulawesi Utara. Gorontalo kan alhamdulillah provinsi sendiri. Sekarang itu tahun 2000. Nah, jadi kemarin itu dari Gorontalo bagian utara kita turun ke bagian selatan. Jadi Sulawesi Selatan, lebih tepatnya di Makassar. Ke Makassar. Nah, jadi dari Makassar itu kami penyeberangan lewat laut ya, jalur laut pakai kapal laut pada saat itu dari Makassar ke Surabaya. Oh, oke. Terus Surabaya. Oh, lumayan jauhnya. Jadi Surabaya itu kita melintas sampai di Merak, tapi ada beberapa jalur yang juga sehingga agak lama ya. Dan dari Merak penyeberangan Riau ke Sumatera, Bakauni, Lampung ya. Dan jadi ke Sumatera dulu. Iya, baru Sumatera ke dulu. sini ya. Ke Sumatera, Jawa, Lampung, Palembang, baru Jambi, turun ke sini. Jambi, dari Jambi naik tuh. Oh iya. Nah, naik ke Jambi lewat Kuala Tunggal penyeberangan ke Batam. Masya Allah. Oke. Oh, nggak tahu saya. Sepeda yang dipakai, yang digunakan saat ini apa? Jadi memang awalnya kita pakai sepeda apa adanya. Pada saat itu kami pakai sepeda mountain bike ya. Oke, iya. Dari Jadi modif dong, Gorontalo. dikasih. Iya, pakai rak. Tapi memang karena sepeda mountain bike itu enggak ada tempat dudukan di custom. Iya. Dan memang sebenarnya tidak recommended sih sebenarnya untuk menggunakan sepeda mountain bike untuk Touring ya. iya, Jauh. perjalanan jarak jauh. Nah, sehingga waktu di Jakarta kami ganti sepeda yang saat ini kami gunakan, sudah ganti yang memang khusus Untuk touring. touring. Oke. Jadi itu kalau kemarin pas di Jakarta kami disupport oleh teman dari Bandung, Kang Jujun. Oh. Jadi diberikan Terima kasih nih udah sampai di Batam nih. Sudah sampai di Batam, Kang Jujun. Nanti saya lihat. Kita mention. jadi diberikan sepeda 2 frame set ya, sepeda khusus touring. Jadi tuker lah ya, sepeda yang lamanya ditukar. Jadi bahkan yang kita pakai gunakan dari Gorontalo sampai di Jakarta itu sebenarnya aman-aman saya karena kita sudah nyaman, karena sudah terbiasa ya. Biasa. Jadi kita nyaman, cuman kan setelah ketemu dengan teman-teman touring senior yang ada di Jawa,
memang rata-rata semua menyarankan untuk iya Apa secara agronomis berbeda atau dari geometrinya. Terus kalau sepeda yang mountain bike kan kemarin kita pakai yang bahannya alloy. Oke. Sedangkan yang direkomendasikan untuk sepeda touring itu yang bahannya steel. Tapi soalnya nggak ada kendala apapun nih dari Gorontalo sampai ke Jawa dari sepeda. Nah yang menarik itu kan Iya. bahan bocor barangkali atau Kalau ban bocor sih makanan sering ya. Itu bukan masalah berarti ya. Nggak tahu Sebenarnya apa ya? Kalau mungkin karena perjalanan ini terlalu dinikmati mungkin ya. Oke, Sehingga dukanya terasa suka seperti itu. Enjoy aja lah. Iya, bahkan kalau misalkan ada trouble di sepeda itu malah kita happy ya. Oh gitu ya. Karena apa ya, ada kerjaan. Jangan nanti banyak bocorin nanti. Apa ya, Ada Kayak- kalau di kantor sendiri kasih kantor sendiri ya. di ada dalam- apa pekerjaan baru lah. Oh, Iya, jadi kan Sambil- istirahat juga kan Iya. bisa kan. Kalau enggak mungkin terus-terusan gue. Jadi sebenarnya alasan kita untuk istirahat. Saya juga kalau nggak dosa banget gitu ya. saya kalau gue juga ada yang misalnya pecah ban atau apa ganti ban, saya alhamdulillah saya bisa istirahat bilang. Ya, jadi kemarin itu yang trouble di sepeda itu sempat ban bocor, misalkan. Terus rak panel itu sempat patah juga. Terus prehab-nya juga pernah jebol. Prehab Saking ya. panasnya mungkin. Mungkin beban berat. Terus Berapa kilo sebelumnya? nggak ini sih nggak ditimbang, Nggak cuman ditimbang. kalau diangkat berat juga. Dan mungkin itu ya, kalau untuk kita berdua mungkin perbedaan pendapat ya, perbedaan pasti. Iya. Tapi persiapan kan maksudnya Nah, ini mau iya, buka ya. benar. Persiapannya Persiapan dari apa? awal maksudnya aku mau ke Mekah nih. Iya, kan. sementara ini ke Lebaran haji bulan sekitar Juli awal. Nah, perkiraan ini sekarang baru di Maret ya. Sekarang iya. Nah, planningnya sampai Maret tercapai gitu untuk dua sampai ke sana. Haji itu Persiapannya Sebenarnya kan kalau optimis. kemarin itu memang waktu yang kami rencanakan dari Gorontalo itu kan 1 tahun. Oh, itu sudah salah oh ya. Nah, untuk bisa tiba di Mekah, insya Allah. Nah, memang sebenarnya rencana untuk keluar dari Indonesia ini di bulan Februari kemarin. Oke. Oh, harusnya kemarin. Memang qadarullah ya, karena posisi pandemi seperti ini yang membuat kami harus Bertahan. iya masih Lagu di Indonesia ya. Jadi memang ini kan 9 bulan, banyak orang yang bertanya kenapa sih sudah 9 bulan tapi kok masih di Indonesia. Jauhnya kemarin juga kami alasan lain pandangnya, di sisi lain juga kami melakukan persiapan sebelum melintasi beberapa negara. Tentunya Administratif dong. iya administratif, entah itu bahasa dan persiapan bekal juga seperti pengetahuan yang ada nantinya. Iya. Ketika sampai di negara itu ya. Nah, kemarin kami di Makassar stay selama 1 bulan untuk persiapan bahasa Arab. Terus kemarin juga kami singgah di Pare, Kediri Iya, untuk iya. persiapan bahasa Inggris. Oh, serius. Jadi kayak kursus dulu gitu Dan ya. pembekalan ya. Jadi mumpung masih Indonesia ya, masih terhitung rumah sendiri. Iya, iya. Jadi berbagai macam bentuk persiapan yang telah disiapkan. Dan tentunya kenapa harus ke Jawa dulu dan Kalimantan terus ke Iya, iya. atas, karena memang di Jawa itu adalah tempat di mana terkumpulnya para peturing Oh iya. dunia. Jadi memang Senior ya. Iya, teman-teman peturing yang memang pernah melakukan touring mancanegara. Jadi seperti kemarin waktu di Malang kita ketemu sama Mas Akam Mabruri. Oh, oke. Terus kita banyak sharing sama beliau juga, kan beliau itu Mas Akam Mabruri itu pernah touring dari Malang ke Mekah sama istrinya pada saat itu. Saya pakai sepeda. Pakai sepeda tangan depan belakang. Nah, terus selanjutnya juga kemarin juga kami ketemu sama Om
Paimo. Iya. Wah, itu legend. Nggak tahu nih. Nah, Paimo di Bandung. Iya. Nah, kemarin walaupun cuman dalam waktu yang singkat kita ketemu, alhamdulillah banyak juga pelajaran dari beliau. Alhamdulillah beliau juga support ya untuk pekerjaan bersepedanya, tapi beliau menyarankan untuk lebih persiapan lagi, lebih dipermatang. Lalu juga Om Bambang dan masih banyak lagi teman-teman touring yang Memberikan masukan nasihat. Dan terakhir di di Sumatera itu kami ketemu sama Mas Lili Gunawan yang pernah touring itu pakai sepeda motor dengan anaknya ke Mekah. Nah, itu kami alhamdulillah kemarin ketemu di Jambi. Juga masih tip-tip tuh dong. Iya, tentunya. Terus kemarin juga selama sebulan Qadarullah ya, teman saya Khairul sempat sakit selama sebulan di Jawa atau Bekasi. Jadi memang selama sebulan itu pemulihan Rock lah ya. Mungkin karena udah oke lagi ya. Karena memang ini juga karena perubahan iklim juga. Jadi memang tadinya yang panas-panasnya terus tiba-tiba hujan. Itu juga Itu tantangan terberat cuaca lah ya. Nah kan ini kan baru di Indonesia nih. Yes. Sementara nanti India beda cuaca di mana nih ngadepinya ini. Iya. Memang kita juga mempelajari waktu-waktu tertentu kan ada di tiap-tiap daerah yang memang cuacanya pada saat itu ekstrim dingin ekstrim terus. Itu menjelang bulan ini nggak akan di Masal juga ya? Mungkin kita akan lewat India atau kita nggak lewat bagian utara ya. ya. Jadi akan Kita lewat jalur tengah. Jadi Om memang sudah mempelajari ya nanti misalnya mau Iya, jadi kami juga ada beberapa perencanaan tentunya. Misalkan kalau kita tidak dapat melewati jalur ini, kita ada plan alternatif ya. Ya jangan sampai cuma satu jalur berapa lama malah nggak bisa masuk ya. Nah kemarin itu kami persiapan dari Gorontalo kurang lebih dari akhir 2019 sampai dengan 2021. Memang sebenarnya untuk perencanaan kita start itu di pertengahan 2020. Tapi Qadarullah saya selesai studinya nanti awal 2021. terkendala gitu ya. Tapi ya udah di rencana ya. Mungkin kalau saya start di awal pertengahan 2020 lebih lama lagi di Indonesia ya. Nah, alhamdulillah ini di Batam sudah ada informasi terakhir di tanggal 1 April akan dibuka Malaysia. Tapi kan persyaratan dasar sudah ada yang namanya bisa dan seterusnya. Ya kami alhamdulillah kemarin waktu di Jakarta kurang lebih sekitar 2 bulan ya. Untuk mengurus dokumen. Iya, artinya negara yang akan dilewati dari Malaysia ya, nggak Singapura ya? Ya Malaysia. Sebenarnya dari Singapura sih. Cuman kalau misalkan dia bisa masuk Singapura kan bisa langsung Jawa Baru. Situlang apa ya namanya? Situlang Laut. Nah, dari Batam Center jadi dan itu nanti di Malaysia juga gue gitu menuju ke Iya dong. Sampai ke Kelantan dong ya. Malaysia kan tujuh Kelantan. Iya, jadi lewat Thailand. Iya Thailand, Kelantan. Utara ya. Kalau nggak Sungai Golok mungkin Patani. Misalkan Ini kan ada 2 sih. ada jalurnya. Iya ada jalurnya. Kalau Om Hairul sendiri pengalaman apa nih? Kalau ini tadi ada kuliah, ada banyak kendala. Sambil diminum. Pengalaman lebih ke apa? Ya mungkin dari goesnya. Memang ini pertama kali yang jauhnya atau sebelumnya sudah keliling Sulawesi gitu? Kalau gue alhamdulillah baru pertama kali. Oh iya. Dan saya kan basically bukan sepeda. Oh. Karena saya orang biasa cuma pejalan kaki terus ini. Oh, pejalan kaki. Oh, pejalan kaki juga. Dan kita berdua alhamdulillah masuk di organisasi pecintaan. Oh, oke. Sembari kuliah dan
kan perencanaan awal tadi saya katakan tahun ini kan 2020. Terkendala. Alhamdulillah saya sudah selesai di Oktober 2020. Jadi sudah lulus. Cuman ada beberapa yang harus diselesaikan. Tapi kan Indian kan sudah sampai di sini. Bahkan kemarin sudah sempat apa, cari kerja. Sebelum merencanakan Sebelum jalan, makanya sudah perencanaan sudah. Mana tahu kan dari cerita ini Iya. ada yang terjadi misalnya nih yang teman-teman Batam mau buat ke Makkah. Dari kerja, alhamdulillah dapat, tapi di rumah sakit bagian administrasi. Cuman karena mungkin basically di luar atau di outdoor, sebulan saya minta izin. Enggak tahu. tadi ini di depan meja. Setelah itu cari-cari lagi, alhamdulillah tidak dapat satu. Tapi punya keberanian ya, Dia dapat sebenarnya. Terus beda tadi. Makanya kan punya keberanian lulus kuliah. Berarti benar-benar baru lulus kuliah nih ya kedua ya. Mau berniat ke US ke Kan sambil nyusun skripsi, yang ini dengan Kira Om Hairul gimana caranya bisa suka Cepat, sepeda? iya, kan Kok tadi kan tiba-tiba mau. Iya kan tadi awal-awalnya Basically enggak kan dari gitu. influencer kan. Mungkin pakai mantra ya. mungkin Awalnya apa? cara pendekatannya. PDKT-nya. PDKT-nya. Apa diajak nongki? Kalau saya kan di awal diajak, saya tanya ini mau kemana, katanya mau ke Mekah. Saya dulu kan tidak pernah bermimpi, tapi saya punya impian. Oke. Dan alhamdulillah, Masih muda juga ya. iya, masih muda dan punya kesempatan. Kenapa tidak ya? Apalagi tujuannya kan ke Mekah. Mungkin setiap muslim punya Banyak keinginan cita-cita. cuma caranya yang Satu berbeda. cara ya. Mau luar biasa banget. Pokoknya. Iya, udah apa cita-citanya tuh apa? Karena bukan begoes, kalau yang Iya. lain kan memang badan goes Betul. memang ada keinginan Dan bagus turun jauh. pendekatannya gitu dari yang nggak suka. Dan kita mau turun Sumatera Jaya kelakon-kelakon. Iya, pikir-pikir. Sebenarnya ini ya, kalau saya dengar barusan kemarin saya dengar dari salah satu Ustaz kanan kata beliau mau ke Mekah itu bukan orang yang mampu, tapi mau ke Mekah atau mau ke rumah Allah itu ke Baitul itu adalah orang-orang yang dimampukan oleh Allah. Dimampukan. Karena tidak menutup kemungkinan banyak orang-orang yang mampu dari segi Finansial, tapi tidak mampu dari tidak pergi ya. Sebenarnya kalau mau dikalkulasikan ya kilometer yang telah dicapai oleh teman-teman pesepeda lokal misalkan di Batam jika diakumulasikan misalkan selama setahun Udah 15.000 ya. belum sampai. Serapannya dihitung semuanya. Kalau mungkin bisa dihitung sekarang ya. Bisa. Iya, soalnya Saya hari ini setiap Jumat 8 kilo, PP 16 kilo seminggu tuh. Jadi kalau diakumulasi bisa juga 10 ribuan. Iya. Saya juga nyampe, mungkin Om mau tiba-tiba tertarik Om ikut. Iya, jadi ini ada cerita dikit. Jadi di tempat ini juga, ini nanti ada Om Abu Ghazal, ada Om Demang. Iya. Itu kita di tempat ini saja mendeklarasikan. Tapi sebelum COVID waktu itu baik for Hajj ada 9 orang dari Batam. Teman federal juga. Macam-macam, latar belakangnya beda-beda. Tapi akhirnya kita juga berguru sama teman-teman yang petulis. Cuman itu ngomong waktu sebelum COVID. Iya. Dibentuknya di sini ya, timnya ada 7 orang, 7 orang maksudnya. Tapi ya sampai sekarang belum waktu itu memang kita memperhitungkannya ya sama menghitungnya kalau nggak sama 15.000 kurang lebih running-nya yang dari itu dan beberapa negaranya juga. Tapi ya karena pandemi ya jadi kita mundur teratur. Tapi cita-cita itu masih ada. Mudah-mudahan dengan cerita begini on fire lagi. Tercetus lagi. Tercetus lagi ya, semangat lagi. Jadi kalau macam dari kami dari saya pribadi lagi-lagi tergantung niat sih. Kalau misalkan karena sebenarnya niat kalau saya pribadi ya
saya pribadi niatnya memang untuk ibadah juga kota suci Mekah dan Madinah. Ketika kami dapat haji, alhamdulillah, tapi minimal bisa umrah, bisa ibadah di kota suci. Nah, sebenarnya perjalanan ini basically dari berlatar belakang dari keinginan yang ke situ dari dulu. Yang saya pernah mencoba untuk menabung, membuat celengan yang besar, terus gemuknya juga besar, kuncinya dibuat, tabung, akhirnya bisa kecongkel juga. Sehingga karena saya bukan orang yang pandai menabung ya, karena saya tidak bisa katakan tidak ada jika ada tabungan seperti itu. Saya lihat ada yang nganggur. Ini agak dikit bocoran ya, pasti kan tetap butuh persiapan manusia. Ini gimana nih kan? Kami juga kan apakah harus sedepok bawa uang segini atau bagaimana? Keluarga juga kan. Financial dulu lah ya. Kalau financial saya berpikir ya, daripada misalkan saya menabung di Gorontalo misalkan, saya tabung tiap hari ya, terus akhirnya tabungan saya kecongkel, mendingan saya gunakan uang tabungan saya itu di tiap harinya untuk sepanjang perjalanan. Lagian saya berpikir bahwa kita sama-sama sebagai umat muslim yakin dan percaya bahwa kita itu memiliki rezeki di tiap harinya yang tidak akan pernah tertukar dengan rezeki orang lain. Sehingga perjalanan ini berawal dari keyakinan itu juga. Tapi tentunya dengan keyakinan yang bukan kita tawakal buta ya. Iya. Kamu ngantungin aja. Yang penting ada Allah. Terus kita nggak bisa nggak ada ikhtiar. Nah, kalau untuk terkait dengan finansial, kita mempunyai target di tiap kota untuk penjualan merchandise berupa kaos. Ditunjukin. Saya coba Ya, udah. Tunjukin dong. Nah, ini ada yang ininya masih belum Ada baru. Oke, jadi mungkin goiser. nggak apa-apa ini atau ditutup lagi? Ya, nggak apa-apa. Oke. Jadi Goiser Batam ini teman kita dari Gorontalo yang lagi akan perjalanan haji ke Mekah dengan Goes. Mereka membiayainya dengan berjualan merchandise berupa kaos saja Om, ada lagi yang lain? Kaos kemarin ada topi tapi sudah. Oke, harganya di sini. Nanti kita infokan lagi. Dan mau pesan boleh ya. Betul. Jadi, sekalian juga memberikan donasi kepada Om Hairul dan Om Harven, sorry. Oke, jadi alhamdulillah juga dari Gorontalo sampai dengan di Batam ini ya. Tentunya dari yang berawal tadi terkait dengan keyakinan rezeki yang sudah tidak pernah tertukar ya. Alhamdulillah banyak yang support juga perjalanan kami selain untuk penjualan merchandise. Ada juga rezeki yang tak terduga. Bahkan orang yang kita tidak kenal sama sekali ya. Seperti tadi diculik itulah ya. Seperti itulah ya. Kejadian terciduk kemarin. Kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah dari Gorontalo semua teman-teman komunitas sepeda yang ada di Gorontalo support. juga ya. Terus Mantap dong setiap hari ini. iya alhamdulillah. Jadi teman-teman dari komunitas pecinta alam juga dari Mapala juga alhamdulillah support. Terus kemarin juga ada teman-teman dari lembaga dakwah juga support. Yang penting komunikasi sih Om, maksudnya kayak di setiap daerah ya datang gitu kan. Seperti Dan kontak-kontak di teman Malaysia juga mungkin yang di setiap negara yang dilewati. Kalau alhamdulillah untuk persiapan juga untuk di luar negeri kami kumpulkan informasi teman-teman juga yang ada di luar negeri. Alhamdulillah di Malaysia sudah Ready banyak mereka. juga ya, sudah banyak yang mantau untuk siap lah ya. persiapan dia. Artinya tadi kita nanya kan secara Vanessa aja, nothing to worry, nggak khawatir. Nah sekarang tadi keluarga tadi, nah gimana keluarga? Izinnya, Kan minta dia kan izinnya. walaupun Iya. kan udah gede tapi orang tua barangkali. Iya tetap kan. Kok pergi jauh. Ini dari Om Hairul dulu. Om Hairul nih. Nah, oke lah, go lah katanya. Gimana Om? Izinnya gimana Om? Kalau saya sih banyak prosesnya pertama masih sementara nyusun skripsi sih, tapi setelah diajak saya bilang nanti saya tanya sama ibu
Tapi jawaban waktu itu katanya itu selesai lulus kuliah. Oh iya. Agak berat lah artinya ya. Ya singkat cerita berapa kan pun sama aja. Jadi rumah saya ke rumahnya beliau itu sekitar 70 kilo. Hah? Ini kota, saya Kampung. Serius? Jadi orang kampung. 70 kilo itu. Jauh banget. Wah jauh ya. Jauh banget. 1,5 jam perjalanan. Ya. Jadi Om. Nah ketemunya gimana? Iya, Kok bisa? sama-sama ini Oh kuliah, kan satu kuliah penyiaran. Satu jurusan. Oh iya. Ketemunya di satu jurusan, terus ngobrol-ngobrol gitu ya. Senasib lah pokoknya. Iya. Habis itu Om Harf ini bantu meyakinkan orang tua. Iya. Jadi kemarin itu saya goes dari pertama saya goes dari kota ke rumahnya. Wow. 70 kilo. Tapi memang saya juga ada agenda mau ada juga kalau nggak ada keluarga juga di daerah sana, tapi masih agak masuk ke dalam lagi. Jadi sama masih tujuan lah ya. Jadi sekalian singgah juga. Terus yang kedua kali di bulan puasa ya. Di bulan puasa saya dari kota juga. Wah. Mencarikan sepeda. Sebenarnya saya. Jadi dia kan nggak punya sepeda pada saat itu. Katanya nggak sudah, yang penting Mau. saya tanya apakah antum punya niat atau punya keinginan untuk camping enggak? Yang penting mau dulu. Ya, mau nggak guysnya nih gitu kan? Ayo kita nanya gampang aja ya. Tapi udah bisa kan Om ngomong-ngomong? Ya udah ya. Udah bisa naik sepedanya. Alhamdulillah sebulan saya sakit. Pas sempet dia ngalamin ya. Iya kan baru Terbiasa. terus baru maunya jauh. Iya, langsung jauh gitu ya perjalanannya. Makanya saya bersyukur sakit kemarin. Oh gitu ya. Saya punya gambaran di luar nanti. Ya kalau ngalamin kan tadi memang sudah sering goes. Iya. Jadi alhamdulillah pas waktu itu belum dikasih. Padahal itu kita goes pas bulan puasa. Kita start itu pagi jam 7. Puasa-puasa Om. Iya. Sampai siang pas zuhur Ya Allah. sudah kirik tenggorokan. Istirahat di Tidak bisa di musola. Istirahat dulu. Start nanti pas Mau nunggu beduk. ya mau nunggu. Masih lah. Ada tenaga Om. Puasa-puasa gitu sampai. Tapi kalau cuaca hujan pun di jalan ya berhenti ya, atau tetap mungkin Tergantung. tergantung rutinnya ya. Kalau intensitas sedang atau rendah Jalan ya. perjalanan. Sementara kalau Gorontalo Solusi kan Ya. Ya, Ya, bedanya. kurang lebih kayak apa? Kayak Sumatera. roller coaster banyak. Tapi kami sih sebenarnya lebih suka tanjakan daripada Wih, Oh, iya. di PDN kata pencinta tanjakan. karena memang kalau datar itu bikin ngantuk untuk untuk Oh iya ya, kita terlalu Terlalu enak gue ya kan kalau Apalagi jalan lurus. Iya. Ya boleh memang. kalau tanjakan kan kita pasti melek. Oh iya. Iya. Powerful. Iya. Ngomong-ngomong susut badan nggak selama jadi Iya. Iya, susut ke luar. Soalnya ini kok goes tapi pipi saya bengkak. makanya Kalau bisa, mungkin bisa ditampilkan ya posisi waktu saat kami start. Oh, boleh. Ada ya, Nah, nanti gini. kita bisa video atau Oke, foto. good. Pasti punya kenangan ya kan. Wah. Nanti before and after. Asik banget nih cerita Asik, benar iya. pengalaman mau ke Mekah Mekah. dan bukan kaleng-kaleng ini artinya Om Hairul baru kali goes masalahnya. Bukan goes, Kalau gitu kita kan. kalau Om ini udah persiapan dah ya. Kalau Om Harfi ini kan memang sudah goes sebelumnya kan. Jadi kaget lah dengan goes medannya seperti apa. Inspiratif. Iya. Jadi udah. Ya, dari itu. Oke. Terus belum selesai ya Apa itu? izin orang tua. Oh iya tadi gimana? Iya, Tadi belum ceritanya selesai tadi. tadi. Ah, Kan belum dua selesai. kali belum dikasih katanya dua Oh, kali iya, iya. datang. Maksudnya bukan belum dikasih ya, belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Belum ada Masih jawaban. jawaban. Bahkan waktu itu sudah mau buat paspor,
Saya bilang, Pak, kan biasa kan nanya sama ibu, bilang nanya dulu sama bapak, nanya sama bapak, katanya apa ya itu, nanya lagi sama ibu. Oh di pingpong. Iya. Dan waktu itu saya harus berangkat ke kota. Untuk bikin paspor. Iya, di pas saya bilang, ya Allah, kalau dalam hati saya, ya Allah, kalau ini tidak apa namanya, kalau tidak, saya itu pinginnya ketika perencanaan ini dilancarkan, saya ingin dibilangkan untuk urusan. Paspor dan Kalau seterusnya. tidak, mungkin diapakan biar saya tidak berangkat. Pokoknya ikhlas banget lah. Iya. Pasrah. Maksudnya kalau misalkan Allah ridho, Iya. dilancarkan Iya. untuk sampai. Kalaupun tidak ya udah habis Iya. di sini aja gitu. Bahkan saya itu pernah. Nyata Allah meridhoi. Iya. Kan alhamdulillah saya bersaudara 4. Saya anak kedua tapi pertama laki-laki. Oke, perempuan kakak. Ya, jadi kan saya masih punya adik 2 laki-laki. Sampai saya bilang sama ibu, ibu kalau bisa ikhlaskan saya. Kan masih ada 2 kan. Mana kan yang ngestok. Minimal kan Bilang satu kan masih ada 2. Jadi Enggak dong, masa hilang ya. Sama lah. sampai saya tidak punya solusi kan. Oh, karena memang belum ngizinin waktu itu. Iya. Berat juga tuh. Untuk biaya pengurusan paspor juga saya tidak punya. Dan ini yang ngurusin. Luar biasa. Iya. Ada jalannya pokoknya By ya. the way di sana sama kan 300 kan? Iya. Iya. Iya, sama ya. Iya. Sama ya artinya di seluruh Indonesia. Iya. Jadi Akhirnya MDN diizinkan. Ya pas setelah itu kan singkat cerita kita wisuda Oke. dan saya sebelum ini sebelum jalan ini saya juga punya ngajar waktu itu setelah wisuda mau jalan kaki Oh. dan saya jalan kaki Dari dari kampus sampai rumah saya. Masya Allah 70 kilo. Wow. 10 kilo. 2 hari. 2 hari. Dan itu Wow. terlaksana. Ya. Terasa nggak dong ya? Terlaksana bahkan kaki saya itu berapa kali lecet. Aduh. Hancur. Tapi Dari tetap kampus dijalankan. itu. Iya dari Oh. Sendiri pokoknya. Iya sendiri. Tapi by the way Gorontalo jalan sampai ke sana. Ya, Aman. aman jalan lebar hutan atau Dari mana? dari kampus dari kota lah. Oh. Atau tetap melalui ke hutan, jalan hutan atau Iya. Takut nggak Om? atau tetap Iya, dari hutan tadi. Kan basically pecintaan. Oh iya iya iya. Beneran nggak takut ya? Maksudnya Takutnya sama orang. Ya mantap. Oke baik. terus kalau ada begal, Begal ya, kalau ada begal mungkin kita juga jadi begal. Tergantung kondisi. Kalau Disesuaikan. Ya, menyesuaikan. Karena kan sifat manusia itu mampu menyesuaikan. Iya benar. Om ada Adaptasinya basic cepat. ini. Enggak punya. Bela diri nggak? Enggak punya. Bela diri normal. Yang punya cuma ya itu. Panas itu. Atau mungkin nih, oh kayak sekarang perjalanan jauh gini, Iya, ada ada ini nggak? kekhawatirannya juga. Ada kayak punya Pas. bela diri. Betul, ya terus, karena kan di Jawa mamanya ya lagi goes. Tiba-tiba ada pengganggu. Sebenarnya sih kalau misalkan untuk Di luar keyakinan ya, Keamanan tadi loh ya. Iya, keamanan lah. Keamanan lah. Defense-nya gitu. saya berpikir sebenarnya untuk keamanan itu di tiap kota, di tiap daerah itu sama saja. Iya. Pasti ada tingkat kriminalnya. Iya. Tapi Sokor belum mengalami ya. Alhamdulillah Jangan dari sampai nanti. bahkan di Selamat. beberapa daerah kan yang ada yang memang terkenal ya. Ya, Beberapa itu dia. daerah Betul. ya. Sumateranya apalagi. Itu dia. Pokoknya Sumatera, Sulawesi. Pokoknya sebenarnya begini. Kita waktu di Sulawesi ya aman-aman saja. Kalau masih di Gorontalo. Tapi dibilang ada di bagian Sulawesi ini yang Yang mohon ada gitu ya. jalan gitu ya. Pas kita tidak aman. Aman. Terus pas kita di Makassar katanya awas hati-hati di Jawa itu banyak. Banyak. Oke, Banyak oke. ya. Ya. Kalau enggak kita lewati aman. Kalau juga kita di Jawa malah macetnya. Ya memang sih ya. Di Suji itu. Ya, Jangan, sih. bukan, jangan kan itu mobil aja kan sudah ada kan yang di ini Kita ngalamin. di apa Jawa ada. Dari Medan maksudnya mau ke Caldera. Ya. Tapi memang ikhtiar kami untuk apa ya mengatasi hal yang tidak diinginkan kami tidak mencoba untuk jalan malam. Oh, nah, oke. Itu Kita solusinya jalan ya. dari pagi sampai siang. Paling
sering molornya sampai sore. Terus nih kan ngambil jalan besar, Iya. pasti kendaraan lalu lalang besar. Nah ini yang resiko seperti ini gimana itu mensiasatin? Dia berjejer atau beriringan atau bagaimana? Tapi memang kan kita juga pakai bendera yang Oke, itu identitas ya. Iya, supaya nampak ya ada biar tanda. nampak. Terus kalau saran dari beberapa touring, kita kan kalau macam untuk jalur Indonesia ini kan random ya, maksudnya ada yang harus kita kan nggak bisa lewat tol tentunya. Oh iya Iya, Kena harus semprit. alternatif. Nanti viral. Jadi kita lewat jalur-jalur warga. Jadi memang mobil besar itu kita tetap jalan. Nanti kalau misalkan kita geser itu biasanya nanti diserahkan. Jadi kita tetap di posisi yang stabil. Karena misalkan kalau kita kasih jalan, misalkan ini ditanyakan misalkan kalau kita kasih jalan juga dari bau jalan pasti kita kan nantinya. Jadi kita tetap jalan di posisinya gitu. Tapi kayak signage kita cukup bendera warna yang Iya. mencolok gitu kan. Ini ngomong-ngomong tasnya berapa? 4. Iya, kan pasti bawa banyak. Empat, barang. Apa aja isinya? Penasaran nih apa aja isinya? Apa juga kompor apa gitu? Ya, Kalau masih di Indonesia kita bawa full dengan ini sih merchandise. di merchandise. Iya. Jadi memang udah disiapkan merchandise-nya dari waktu di Gorontalo Iya. kemarin. iya. Jadi ada juga di beberapa Atau tempat. ada tim di sana mungkin yang untuk Ngirim. ngirim. Alhamdulillah kalau untuk tim alhamdulillah ada juga beberapa teman-teman yang suka rela untuk mensupport ya. Jadi ada yang mengontrol, ada juga yang penjualan kaos. Jadi kemarin itu dari Gorontalo itu ada dari Jepauti ya, Jepauti yang membantu menyalurkan untuk penjualan merchandise kita. Intinya tetap berhubungan kita. Jadi pentingnya juga yang perlu kita ingat kalau untuk perjalanan khususnya kalau masih di Indonesia oke lah. Iya. Kita sendiri yang Kita kenal mau bahasa Bisa juga. ngomong gitu ya ibaratnya. Sudah kalau di India aja. Tapi pulang kan. Gunakan itu lah Google Translator. kalau untuk di luar negeri nanti untuk perjalanan mancanegara ya tentunya kalau kemarin dapat saran dari Om BPT harus buat tim supporting dari lokal. Jadi walaupun harus biar ada hubungan dari Indonesia pas luar negeri. Ini tip bagus juga nih. Jadi kalau pas lagi di luar negeri ada tim support yang menghubungkan. Karena kan kita nggak sempat ya di atas sandal terus. Iya. Jadi ada tim yang menghubungi teman-teman di sana. Paling dia berkabar ya. Ya, Ya, saya mau pergi kemana berkabar dulu saya harus. Tapi tim supportnya ya. jadi tim supporting dari Gorontalo itu alhamdulillah mensupport misalkan mengumpulkan data-data, data menambahkan ya data-data terupdate di tiap-tiap negara nanti pasti ada data terupdate kita juga buat grup WhatsApp dan diinformasikan di situ semua. Terus kalau juga ada juga dari Bandung itu tim support yang handle persoalan dokumen. Alhamdulillah ada dari Regular Travel teman di teman travel bantu. Iya, teman travel bantu untuk pengurusan dokumen. Jadi kemarin waktu Ini tips Jakarta juga nih, penting juga. Jadi kalau ya akhirnya ada tetap butuh tim yang di luar ya. jalur administrasi Jadi ini buat teman-teman yang mau rencana berhajj, makanya termasuk masukan juga untuk ada tim khusus ya untuk pendamping. Iya, dan sebenarnya bukan cuma di sini ya orang yang kepingin untuk bersepeda sebentar. Ternyata setelah kita melintasi di beberapa daerah banyak di hampir setiap daerah itu ketemu, bahkan yang dari Lampung itu tahun 2023 nanti insya Allah Ada berniat mau itu Di di sini juga
kemungkinan. Jadi sudah U2, 3, ini keempat, jadi kan sama mampir di sini. Jadi kodarul ya, ini bukan ini apa mampirnya ke sini. Tapi kayaknya yang paling matang nggak? Maksudnya Oh ya, dengan perencanaan. yang Madiun kan balik lagi karena Iya. kita kan Madiun ini yang persiapannya Kapan? sendirian satu orang. Kita Baru baru yang mau. Iya, di Betawi. oh itu Magelang. Magelang apa Magelang ya? Satu orang sendiri. Magelang. Masih ada di sini. Iya ya, persiapannya kan kurang. Ketemu. Ketemu. Jadi kemarin itu kita ketemunya di Pare. Dia itu memang bukan pesepeda kayak saya tuh. Jadi karena dia punya ajang atau keinginan yang kuat untuk ke Mekah, jadi dia pernah mencoba untuk mencari beasiswa di sana. Untuk, Benar ada belajar. keinginannya. Pas dengar cerita kita, dia katanya meronta-ronta dia untuk ke sana. Pengen lagi gitu ya. Ya, jadi berontak. dari pas kita sudah jalan, dia bilang, ini saya mau persiapan. Dia beli itu kan dia kan nggak punya sepeda, jadi dia beli sepeda, dia mulai latihan sekitar 2 pekan dia latihan. Kita sudah di Jogja pada saat saya bilang coba gue sendiri dulu dari Magelang. Setelah Magelang kan dia asal Magelang. Oh iya Magelang. Semoga kalau bisa disupport oleh pemerintahan setempat dan coba gue dulu sampai Jakarta, nanti kita ketemu di Jakarta. Jadi kemarin itu kami lewat jalur selatan dari Jogja. Oke. Beliau saya bilang coba jalur Pantura biar misalkan kalau sudah maksudnya tidak sanggup untuk goes bisa melambaikan tangan kan masih di Indonesia. Iya. Terus karena kan kemarin dia mau masuk ke dalam timnya kita. Karena memang menurut saya untuk penyesuaian karakter itu Susah ya. agak susah. Sedangkan kita berdua saja yang sudah sekitar 7 tahun. Berbeda pendapat ya untuk kliknya belum Iya. dapat. Baru kenal. Apalagi 7 orang. Aduh. Iya benar, saya dengar ada tim itu best 2, 3, jadi di atas 5 sudah paling berdebat mulu nanti berjalanan. Tapi Artinya memang- menyesuaikannya ya. Tapi memang sebenarnya dari Gorontalo itu saya carinya 3. Jadi pas dapat Khairul sebenarnya saya cari satu lagi. Karena memang itu salah satu persyaratan syafar ya dalam Islam. Jadi yang di Ini tapi bertiga aja, berdua. berdua. Ngajak satu lagi nggak dapat. Ada lowongan. Ada lowongan ya. Karena memang dianjurkan dalam agama kita untuk safar itu bertiga. Karena memang kalau kita lihat juga kalau secara rasional ya, karena untuk bertiga kita bisa saling misalkan ada perbedaan Iya, ada satu lagi Ada beda pendapat ya, Iya, menjadi penengah lah ya. terus Suaranya misalkan banyak gitu. Kalau berantem yang satu jadi wasit. misalkan ada apa-apa juga Ya, satu pasti. ada Benar bisa. sih. Benar. Ya mana tahu nanti ada yang mau. Nanti kemungkinan ya kalau misalkan beliau mau bisa sama-sama ada yang kita kasih dari ya bisa. Luar biasa. Kita udah ngobrol panjang lebar nih kayaknya ya. Iya, luar biasa Oke. pengalamannya. Nah. Tehnya Oh iya. bukan udah itu penasaran tadi sudah habis. Oh benar lagi. Tadi Oke, saya di sini ya. diisi Ya. Oh, diisi. sama- Oke, pertanyaan yang menarik malam ini. Sangat menarik Beda. sekali, jadi pengalamannya yang luar biasa dari Gorontalo sampai ke Batam ya kan. Ya, betul. Rutenya pun turun naik gitu ya. Luar biasa, luar biasa. Luar biasa dan Nanti kita akan harus dapat dengar juga kalau bisa sampai beliau di Batam. iya. Kita doain insya Allah. Doakan terkabul dirinya sampai dengan selamat. Terus pokoknya sehat-sehat selalu. Dan nanti siapapun yang mau mampir ke Batam nanti ke sini yang ngobrol haji. Iya, nanti kita ciduk lagi ke sini. Kita sharing-sharing pengalaman lagi kan pasti banyak tuh cerita-cerita pasti berbeda ya cerita setiap dancer yang akan pergi ke tanah suci. Jadi kita ambil positifnya Bener. gitu kan. Pelajaran dong. Pelajaran betul. Jadi pelajaran. memang kami berharap dengan perjalanan ini bisa menambah spirit sendiri ya untuk khususnya para pemuda Ya. dan tentunya seluruh masyarakat Indonesia Ya. bisa Hurrah! Salah. jadi semangat lagi untuk Ya. bisa beribadah kepada Allah SWT dan tentunya kita selalu memohon doa dari
sahabat-sahabat Pasti semua kami untuk doakan. perjalanan kita dipermudah, diperlancar Amin. sampai tujuan dan bisa balik dengan selamat. Terakhir mungkin dari Om Hairul. Om Hairul mungkin mau ada pesan Atau sampaikan teman-teman Gorontalo Iya. boleh. Nanti kan Iya, Sampai dari saya ayo bertualang, ayo olahraga tanpa tinggalkan ibadah. Oh, tapi satu lagi pakai bahasa Gorontalo dong. Iya, coba. Jadi kita nggak tahu. Pengen aja. Terima kasih Walol Habari mau tatap muka Aniati alhamdulillah sudah di Kota Batam, dan untuk teman-teman Kok yang pasal Ronda loh? so tak biasa di jalan. Ayo. Kalau saya kan produksi kota, jadi Kalau saya agak kampung, sedikit Udah apa? mulai hilang. Mix ya. Iya. Kalau ini kampung, jadi Iya. saya harus tuntut dia harus. Kemarin langsung suruh bawa ke bus. Ayo logat. Udah. Oke, terima kasih. Mau atau mau udara itu Bapak. asal bapak dan ibu sekalian. Oh, oke. Ulangi, tanya kecepatan. Iya. Mau tato, mau dula. Mau tato, mau dulaan. Yeay. Bapak-bapak ibu sekalian maksudnya ya. Om dan tante boleh juga. Nah, itu dia Ya. apa akhirnya Wololo kita habari. Wololo habari. Wololo habari. Wololo habari. Ya, bagaimana kabar? Bagaimana kabar? Oke. Jawabannya piu piu. apa? Piu piuhu. Bio-biohu. Ya, baik. Oh, jawabnya. Jawabnya bio-biohu. Oke, Kayaknya kira-kira. harus diulang nanti supaya kita langsung. Padahal cuma 2 kalimat sudah susah, tapi oke Om. Oke. Terima kasih banyak pengalamannya luar biasa. Pokoknya tadi udah ya. Mungkin terima kasihnya sama ibu yang di belakang layar. Oh ya, itu mau kita pakai belum? Iya, itu dia. Kita panggil Dia mau di belakang ibu. layar. Nggak mau Oh, nanti ibunya. tertulis produser itu. Iya. Jadi ibu ini memang tukang hidup. Pas saya tanya kan, udah ditanya apa aja? Kata enggak, katanya enggak banyak tanya. Katanya Iya, gitu. biar banyak tanyanya di sini. Iya. Memang bagus juga strategi Bu itu. Strategi ibu Oke. itu. Mas bisa ambil gambarnya. Iya boleh, ayo nanti dia di foto ya, oke? Satu lagi terakhir, Om ada ini nggak channel YouTube atau apa Oh iya, nanti gitu? boleh. Alhamdulillah. Nanti kita Ada sekalian. Jadi untuk teman-teman yang ingin memantau perjalanan kami bisa lewat akun fanpage Facebook Muslim Youth Journey Oke. dan juga Muslim Youth Muslim Youth Journey. akun Instagram juga Muslim Youth Journey dan Langsung tentunya follow. Subbreaker ya. Ah iya, Sudah YouTube. subscribe. Kalau bahasa Gorontalo itu subbreaker. Yes. Bahasa aslinya kan subscribe. Right. Nah, Itu bahasa subscriber. Om sebelah saya biasanya. Oh, iya. Om sebelah saya agak nyeleneh. Jadi akun YouTube Ekspedisi Muslim Youth Journey. Oh, Sama- Oke, nanti Kita linkkan ya. Ya, kita linkkan. Kemudian jangan lupa nanti kita bantu Ya. untuk penjualan merchandise. Harganya Oh ya nanti kita Iya. di sini nih. di sini aja, semua di sini. Di sini. Oke Om, terima Ya, kasih oke. bincang-bincang. Iya. Yang mau dilelang sekalian. Yang mau dilelang. Oh, jersey ya. Mau dilelang. Mau ditunjukin yang mau jersey. Oke, ini dikat dulu. Ya. Ada di bawah. Dekat dulu. Oh iya, nanti untuk Nanti dikat. teman-teman yang ingin dapat ya kenang-kenangan dari kami. Jadi kami itu akan melelang sebelum penyeberangan ke luar negeri nanti, kami akan melelang kaos dari yang kami gunakan dari Gorontalo sampai di Batam. Jadi ada jersey 2 pasang yang kami gunakan akan kami lelang sebelum kami menyeberang ke luar negeri. Oke, siap. Nanti mungkin setelah ini di sini. Nanti nambah-nambah. Nah itu dia Oke, satu lagi ya. jersey. Oke, nanti kita berkabar lagi soal jersey dan merchandise. Terima kasih sudah mampir di podcast Gosep ngobrolin seputar Seputar sepeda. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.